Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'a bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'an. Segala puji bagi Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan. Salawat dan salam semoga tertuju kepada Rasulullah SAW yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian ajaran Islam. Semoga dengan kita berpegang teguh kepada ajaran Islam akan tetap husnul khatimah. Berkaitan dengan pembahasan kompilasi hukum Islam, buku 1 tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang hukum perwakafan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang buku kedua, yaitu mengenai hukum kewarisan. Di dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam, ada beberapa definisi atau istilah yang dipakai dalam menyelesaikan hukum kewarisan Islam. Poin A, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa besarnya bagian masing-masing. Huruf B, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Huruf C, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Huruf D, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta atau yang menjadi miliknya atau yang mempunyai hak-haknya. Huruf E, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Wasiat diatur dalam huruf F, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Huruf G, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Huruf H, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Huruf I, Baitul Mal adalah balai harta keagamaan. Dari beberapa istilah-istilah tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diistilahkan dengan faraid, merupakan bagian dari syariat Islam yang diatur di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ilmu faraid ini diatur secara rinci di dalam surat An-Nisa ayat 7
ayat 11, ayat 12, ayat 33, ayat 13, ayat 14, ayat 33 dan ayat 176. Itulah pengertian daripada hukum kewarisan menurut kompilasi hukum Islam. Jadi dalam kompilasi ini paling tidak menurut pasal 171 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum positif karena berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 untuk menyelesaikan masalah kewarisan baik secara musyawarah maupun penyelesaian sengketa kewarisan melalui pengadilan agama setempat jika terjadi sengketa di antara para ahli waris. Kemudian poin 2-nya yaitu adanya yang meninggal dunia atau pewaris. Seseorang yang meninggal dunia sudah pasti karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajal kematiannya, mengenai akhir hayatnya, baik meninggal karena sakit ataupun meninggal karena hal-hal lainnya. Oleh karena itu, di dalam teori hukum ada dua kemungkinan tentang kematian ini. Yang pertama adalah mati secara hukmi, ya, yaitu mati dalam artian mafqud. Artinya seseorang tidak diketahui kabar beritanya apakah dia sudah meninggal atau belum. Oleh karena itu, ia meninggalkan kampung halamannya yang tidak diketahui di mana ia mati. Kondisi mafqud ini adalah merupakan kondisi realita yang ada dalam masyarakat sekarang yang harus dipahami oleh kita. Yang kedua adalah mati hakiki, yaitu mati yang betul-betul disaksikan oleh orang tua atau oleh anak atau oleh kenalan, baik dia meninggal di rumah sakit atau meninggal di rumahnya. Tentunya meninggal ini harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau surat keterangan dari kelurahan setempat. Yang ketiga, adanya harta warisan yang ditinggalkan atau tirkah. Tirkah ini adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Peninggalan ini mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk harta bergerak khususnya tentu harus ada bukti. Begitu pula untuk harta tidak bergerak, misalnya tanah, maka harus ada bukti. Kalau sudah terdaftar, buktinya adalah sertifikat. Tetapi kalau belum didaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat, maka tanah tersebut adalah dibuktikan dengan girik. Nah, girik tersebut merupakan bekas hak milik adat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk tirkah atau harta peninggalan adalah harta yang berada dalam kekuasaan atau milik seseorang semasa hidupnya. Yang kedua, segala hak atau harta yang dapat dinilai dengan uang atau yang tidak dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya. Selanjutnya, harta yang didapatkan setelah wafat seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya
akan mendatangkan keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Yang keempat, adanya ahli waris yang ditinggalkan. Ahli waris ini adalah bersifat perorangan yang didasarkan kepada hubungan darah atau nasab yang jelas. Dibuktikan dengan silsilah yang jelas atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Diatur di dalam pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam. Menurut pasal 174 kompilasi, pembagian ahli waris adalah yang pertama, kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah. Hubungan darah ini adalah nasab yang asal-usulnya dari riwayat seseorang dalam kehidupan pribadi dalam keluarganya. Ahli waris menurut nasab atau keturunan pasal 174 ayat 1 huruf A. Yang pertama menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda sesuai dengan bunyi pasal 174 huruf B. Bahwa dalam pasal 174 ayat 2 KHI, semua ahli waris tersebut jika ada, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Itulah ketentuan menurut kompilasi hukum Islam. Bahwa semuanya tersebut bagi laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan ahli waris, tetapi dengan syarat tidak terhalang untuk menjadi ahli waris berdasarkan putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena A. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris atau menganiaya berat pada pewaris. Yang B. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Hal ini diatur di dalam pasal 173 tentang halangan-halangan yang dapat menjadikan seseorang itu tidak dapat menjadi ahli waris. Halangan-halangan tersebut tentunya menjadi aral bagi ahli waris yang telah melakukan hal-hal tersebut. Sebelum dibagikan ahli waris, ada beberapa kewajiban yang diatur di dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam, yaitu kewajiban-kewajiban tersebut harus diselesaikan oleh para ahli waris, yaitu utang-utang pewaris dan wasiat-wasiatnya jika ada. Kewajiban ahli waris lainnya diatur dalam pasal 179 tersebut. Yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Yang B, menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris
maupun menagih piutang yang ada. Yang C, menyelesaikan wasiat pewaris dengan syarat wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta milik pewaris. Jika diwasiatkan melebihi hartanya dari 1/3 tersebut, maka yang berlaku adalah 1/3. D, membagi harta warisan di antara para ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan. Ini diatur di dalam ayat 2 pasal 175 KHI. Kita teruskan. Bahwa menurut pasal 174 kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Yang kedua, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Yang B, menurut hubungan perkawinan, yaitu terdiri dari duda dan janda. Ayat 2, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan bagian harta waris hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Golongan ahli waris menurut hubungan darah ini haruslah garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah atau ke samping dengan kondisi garis keturunan 1 derajat, baik laki-laki maupun perempuan. Golongan ahli waris ini harus dibuktikan dengan akta kelahiran masing-masing agar silsilahnya sebagai keturunan menjadi nyata yang mempunyai hubungan nasab untuk menentukan dia sebagai ahli waris. Oleh karena itu, mengenai hubungan janda dan duda, ini mereka menyangkut kepada harta bersama yang dimiliki selama perkawinan. Yang kita pertanyakan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, apakah mereka melakukan perjanjian kawin atau tidak? Karena perjanjian kawin itu akan menentukan bagaimana kewajiban suami dan istri tersebut. Menurut pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait. Poin 2, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Poin 3, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak atas persetujuan bersama
untuk merubah terhadap perjanjian kawin tersebut. Perjanjian kawin ini diatur juga di dalam kompilasi pasal 45 sampai dengan 52 sebagai penyempurna dari undang-undang perkawinan tersebut. Nah, berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU strip 13 2015, maka perjanjian kawin itu isinya ialah perjanjian perkawinan tidak lagi bermakna perjanjian, dapat diubah sebelum perkawinan atau premarital agreement dilangsungkan, tetapi dapat pula setelah perkawinan itu berlangsung. Tafsir konstitusional pasal 29 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang nomor 1 1994 tentang perkawinan, kini perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daripada masing-masing pasangan, yaitu suami dan istri. Putusan perkawinan sebagaimana pemikiran yang maju ini mengikuti perkembangan hukum sosial dan budaya, yaitu budaya masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak yang terkait dalam suatu hubungan di dalam masyarakat. Di sisi lain, putusan ini dapat dinilai sebagai perjanjian kawin yang hanya bersifat kontraktual atau hubungan perdata biasa. Di Indonesia, lembaga perkawinan dianggap oleh masyarakat sebagai kewajiban agama dan bersifat sakral. Ada 5 poin yang penting dalam perjanjian kawin ini. Yang pertama, perjanjian dapat dibuat selama perkawinan atau pada masa perkawinan. Yang kedua, persetujuan bersama suami dan istri. Yang ketiga, dibuat secara tertulis perjanjian tersebut. Sudah tentu perjanjian tersebut dapat diperbaiki bersama antara suami dan istri. Yang keempat, perjanjian tersebut dapat dibuat secara notarial di hadapan notaris atau dapat dibuat juga di hadapan pejabat KUA setempat atau di depan atau di hadapan pejabat catatan sipil. Otomatis maka apabila perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh suami dan istri, maka perjanjian itu berlaku bagi yang bersangkutan dan berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang perjanjian itu berlangsung. Kita teruskan. Kewarisan dapat terjadi harus memenuhi asas-asas, prinsip-prinsip dalam hukum kewarisan. Prinsip-prinsip ini menjadi pokok dalam setiap masalah untuk menyelesaikan kewarisan, baik diselesaikan secara musyawarah maupun diselesaikan melalui pengadilan agama. Adapun asas-asas tersebut terdiri dari yang pertama adalah asas ijbari, yaitu mengandung pengertian adanya peralihan harta seseorang yang meninggal kepada ahli waris berlaku menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul pewaris itu meninggal
karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibunuh atau tidak dilakukan suatu perbuatan-perbuatan lain sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi terbunuh. Yang kedua adalah asas bilateral. Dalam asas ini, kewarisan Islam mempunyai pemahaman bahwa harta pewarisan beralih melalui dua arah, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini secara nyata berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang intinya menyatakan seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar hukum Islam bagi kewarisan bilateral. Yang ketiga, asas individual. Bahwa harta warisan bersifat asas individual, artinya harta warisan dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris lainnya. Individual ini yang berhak menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya. Yang keempat adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan ini dihubungkan dengan yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kepada kewarisan. Kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dengan kegunaan. Di dalam hukum Islam sebetulnya yang didahulukan itu adalah kewajiban dahulu, baru haknya diberikan sesuai dengan bunyi bagian dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kami menyembah, artinya menjadi kewajiban dahulu, baru nasta'in, kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas yang kelima adalah asas semata akibat dari kematian. Peralihan seseorang kepada orang lain sebagai ahli waris hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hartanya, yaitu harta pewaris, kepada orang lain selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kewarisan ini akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas-asas yang 4 tersebut. Kemudian rukun waris. Rukun kewarisan Islam. Rukun ini adalah merupakan hal-hal yang pokok, prinsip yang tidak dapat dikesampingkan. Karena walaupun bagaimanapun juga rukun ini berkaitan dengan pewaris, harta, dan ahli waris. Yang pertama rukunnya adalah adanya pewaris atau individu yang telah meninggal dunia. Yang meninggal ini kemungkinannya dapat dikatakan mati hakiki atau mati dengan sebenarnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
yang meninggalnya di rumah sakit yang bersangkutan. Dapat juga meninggalnya di rumah tinggalnya sendiri, tentu bukti kematiannya dapat dimintakan dari kelurahan setempat. Yang kedua adalah mati hukmi atau mafqud atau mati secara formil. Dalam kematian ini kemungkinan seseorang masih hidup atau tidak meninggal. Kondisi yang bersangkutan tidak nampak sehari-hari dalam kegiatannya di tempat tinggalnya. Sudah beberapa tahun. Sehingga pihak keluarga merasa perlu untuk memperoleh kejelasan statusnya. Apakah yang mafqud ini suaminya atau istrinya. Tentu ini harus mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan setempat. Yang kedua adalah ahli waris. Menurut pasal 171 huruf C, kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, syaratnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari dua macam. Angka 1 Romawi, kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapatkan bagian warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Kondisi ini sepanjang mereka menjadi ahli waris tidak terhalang seperti yang dijelaskan di dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris. Yang pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Yang B, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga adalah adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan pewaris atau tirkah menurut pasal 171 huruf D yaitu harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau maupun hak-haknya. Sedangkan menurut pasal 171 huruf E tentang harta warisan yaitu harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
harta warisan ini termasuk harta benda yang diperoleh mereka, suami atau istri, selama perkawinannya, atau harta bawaan masing-masing yang diperoleh dari hadiah, hibah, warisan, atau harta lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Perkawinan. Ada perbedaan di sini di dalam kompilasi pasal 171 huruf D dan pasal 171 huruf E. Dalam pasal 171 huruf D dinyatakan harta peninggalan murni baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda yang berada pada penguasaannya maupun tidak. Benda-benda tersebut ialah benda yang menjadi haknya saja, sedangkan kewajibannya belum diselesaikan. Sedangkan menurut pasal 171 huruf E, harta warisan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, benda yang berada pada penguasaannya atau tidak. Tetapi kewajiban pewaris kepada pihak ketiga telah diselesaikan. Kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh pewaris telah diselesaikan. Jadi kewajiban-kewajiban tersebut yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris untuk menagih utang. Yang C, menyelesaikan wasiat pewaris dengan syarat tidak boleh melebihi dari 1/3. D, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas kepada jumlah atau nilai harta peninggalan. Jadi kalau hartanya kurang sedangkan utangnya lebih banyak, maka yang menjadi kewajiban hanya harta bendanya yang harus dijual untuk membayar utang-utangnya tersebut. Kita lanjutkan mengenai ketentuan bagian bagi ahli waris. Ada zawil furud, ada zawil qarabah, ada zawil arham. Yang akan kita bahas adalah hanya bagian zawil furud, yaitu orang-orang yang pasti, yang mutlak untuk mendapatkan haknya dengan jelas yang akan dia peroleh sebagai ahli waris. Kita ketahui bahwa di dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa bagian-bagian ahli waris. Yang pertama adalah kita sebutkan bagian untuk ayah. Ayah akan mendapatkan 1/6 bila pewaris meninggal dunia. Jika ia tidak memiliki anak, maka ayah mendapatkan 1/3. Pasal 177 KHI. Yang kedua bagian ibu. Ibu sama ini dengan bagian ayah. Ibu akan mendapatkan 1/6 kalau pewaris meninggal dunia memiliki anak. Jika pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka ibu akan mendapatkan 1/3. Pasal 178 KHI. Bagian kakek ketentuannya sama dengan ayah. Kakek mendapatkan bagian jika tidak ada ayah. Kemudian bagian suami atau
duda. Bagian suami atau duda mendapatkan 1/4 bagian bila punya anak. Bagian suami atau duda akan mendapatkan setengah bila tidak punya anak. Pasal 179. Itu adalah bagian waris. Tetapi bagian suami, dia akan mendapatkan setengah sebagai pasangan hidup yang lebih lama dari istrinya yang meninggal, diatur dalam pasal 96 KHI. Jadi suami akan mendapatkan 2 kali. Setengah sebagai pasangan hidup yang lebih lama, dan setengah mendapatkan sebagai ahli waris jika dia tidak punya anak. Jadi seluruhnya untuk suami. Sebaliknya, suami akan mendapatkan setengah sebagai pasangan hidup yang lebih lama, pasal 96, ditambah 1/4. Ya, 1/4 bagian jika ia mempunyai anak. Bisa lihat di pasal 179. Kemudian bagian istri atau janda. Janda akan mendapatkan 1/8 bagian jika suami meninggal dunia meninggalkan anak. Bagian istri akan mendapatkan 1/4 bagian jika suami meninggal tetapi tidak meninggalkan anak. Pasal 180. Jadi bagian untuk istri atau janda akan mendapatkan 1/4 bagian harta warisan jika suami meninggal. Itu sebagai harta warisan. Dan ditambah setengah sebagai bagian dari pasangan hidup yang lebih lama, yaitu pasal 96. Jadi kalau suami meninggal, istri akan mendapatkan 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak dapat 1/4. Nah, 1/8 ini sebagai bagian dari ahli waris. Ditambah setengah sebagai pasangan hidup yang lebih lama, yaitu pasal 96 KHI. Bagian anak perempuan akan mendapatkan setengah bagian jika hanya seorang saja. Jika anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih, maka dia akan mendapatkan 2/3 bagian dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, yaitu berbanding 1 dengan anak perempuan, yaitu pasal 176. Ini yang disebut dengan asobah binafsi laki-laki dan asobah bilghair bagi perempuan. Itulah bagian-bagian yang ada secara singkat di dalam Zawil Furud. Kita teruskan mengenai kalalah. Yang dikatakan kalalah yaitu seseorang yang meninggal tetapi tidak meninggalkan ayah dan anak. Kasus ini dikatakan pula dengan istilah mati punah. Karena tidak ada keturunan garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Status pembagian ahli waris kalalah seperti yang dijelaskan di dalam pasal 182 kompilasi hukum Islam atau diatur di dalam ayat 176 surat An-Nisa. Kita teruskan mengenai ketentuan ahli waris tentang hijab dan mahjub. Hijab artinya menghalangi atau mencegah. Maksudnya adalah terhalangnya orang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain. Atau dapat juga dikatakan hijab dalam bahasa Arab diartikan dinding mendinding. Mahjub adalah terhalang atau terdinding. Seseorang terhalang, terdinding individu atau warisnya, terdinding
Karena keturunan lebih dekat. Jadi keturunan yang lebih dekat akan menutup keturunan yang lebih jauh. Seseorang terhalang menjadi ahli waris bisa juga dalam hal ini secara absolut seperti yang diatur dalam pasal 173 KHI yang dinyatakan sebelumnya tadi karena membunuh dan sebagainya. Jadi itulah hijab secara absolut. Kalau dia mencoba membunuh dan dipidana 5 tahun, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian ahli waris, sehingga hijabnya adalah hijab absolut, sehingga dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan ahli waris tidak dapat. Kemudian mengenai ketentuan asabah, sisa pembagian, bahwa yang dikatakan asabah bentuk jama dari usbah yang diartikan sebagai anak turunan atau kerabat seorang laki-laki dari pihak ayah karena kuatnya ikatan antara sebahagian mereka dengan sebahagiannya, maka asabah diartikan untuk mendapatkan sisa sesudah harta zawil furud itu diambil bagiannya. Sisanya diberikan kepada anak laki-laki dan lain-lainnya. Oleh karena itu, di dalam praktek, asabah ialah pihak laki-laki yang mempunyai hubungan nasab atau garis keturunan dengan pewaris tidak bersama dengan perempuan, meskipun mempunyai nasab atau garis keturunan yang sederajat. Adapun asabah binafsi inilah golongan laki-laki. Dia hanya mendapatkan sisa dari golongan laki-laki saja, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak jika tidak memiliki anak, kakek jika tidak ada bapak atau anak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Yang kedua adalah asabah bil ghair, yaitu pihak perempuan atau beberapa perempuan jika bersama laki-laki yang sederajat atau seketurunan dari pewaris. Adapun yang menjadi asabah bil ghair ini ialah anak perempuan didampingi atau bersama anak laki-laki, cucu perempuan didampingi atau bersama cucu laki-laki karena tidak ada anak laki-laki, saudara kandung perempuan bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak didampingi bersama dengan saudara laki-laki sebapak, kemudian saudara laki-laki sekandung. Itulah asabah bil ghair. Sedangkan asabah ma'al ghair adalah ketentuan yang diperoleh atau diberikan kepada bukan golongan dari asabah binafsi dan asabah bil ghair. Jadi keturunannya lebih jauh. Terakhir adalah mengenai ketentuan aul dan rad. Ketentuan aul ini diatur di dalam pasal 192 KHI dan rad pasal 193 KHI. Pengertian aul menurut hukum kewarisan dalam bahasa Arab diartikan irtifa, yaitu mengangkat. Menurut para ahli fikih yang dikatakan aul adalah pertambahan bagian zawil furud dan pengurangan kadar penerimaan warisan mereka yang harus menerimanya. Bahwa faridah pembagian pertama yang disebut aul di dalam hukum Islam itu dikatakan sebagai kondisi di mana bilangan pembilang lebih besar daripada bilangan penyebut. Mari kita perhatikan pasal tentang aul.
bahwa aul ini terjadi setelah adanya ketentuan pasal 96. Sehingga pasangan duda atau janda dia akan mendapatkan 2 kali, baik dia sebagai pasangan hidup yang terlama mendapatkan setengah atau pasal 96, atau dia mendapatkan ahli waris kalau laki-laki setengah atau seperempat. Kalau perempuan adalah seperempat dan seperdelapan. Jadi kalau kita lihat dalam realita, perhitungan aul ini perhitungan yang lebih banyak ditemukan dalam kasus-kasus warisan pada sekarang ini. Contoh misalnya, hak atas bersama pasangan yang lebih lama, yaitu bagi duda, dia setengah, pasal 96. Hak ahli waris duda jika punya anak, maka dia mendapatkan seperempat. Tapi jika ahli waris dia tidak punya anak, maka dia dapat setengah. Itu dilihat di pasal 179. Bagaimana di sini jika dia mempunyai 2 orang anak perempuan saja? Maka bagian duda tadi adalah setengah sebagai pasangan hidup yang terlama. Dan ahli waris jika tidak punya anak, maka dia dapat setengah. Tetapi kalau dia mempunyai anak, dia akan mendapatkan seperempat. Sedangkan kalau punya hak 2 orang perempuan adalah 2/3. Berarti di sini si duda mendapatkan setengah plus seperempat. Berarti 3/4. Bagaimana dengan bagian perempuan 2 orang tadi? Yaitu 2/3. Jadi 3/4 kali 2/3. Makanya di sini harus dibagi dengan 12. Bilangannya 12. Kalau 3/4, 12 sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9/12. Sedangkan untuk perempuan 2/3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 ditambah yang tadi itu. Ya. 8 ditambah yang tadi, 8/12 ditambah 3/4 kali 12, 12 bagi 4, 3, 9. 9/12 ditambah 8/12. Jadi 17/12. Diaul. Ya, jadi penyebutnya disempurnakan dengan pembilang 17/17. Itulah yang namanya aul. Mungkin nanti dalam praktek-praktek kita bisa bahas. Sedangkan dalam rod itu kebalikan daripada aul. Yaitu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Tentu ada sisa. Maka sisa ini dibagikan lagi kepada ahli waris. Ada penemuan baru dalam kompilasi hukum Islam ini. Selain pasal 96 tadi. Yaitu ada yang dikatakan sebagai mawali, yaitu ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris pengganti ini diatur dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam. Ahli waris pengganti ini bersumberkan dari surat An-Nisa ayat 33 yang artinya kira-kira demikian. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah kami bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Oleh karena itu,
Pengertian mawali ini merupakan kata daripada maula yang berarti orang yang layak, orang yang pantas, orang yang berhak. Dapat juga diartikan keberadaannya karena dia adalah merupakan bagian ahli waris ke bawah dan ke atas. Oleh karena itu kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa mawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan. Atau sebabnya ialah orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup atau masih ada. Kasus bersangkutan ini merupakan penemuan dari para kesepakatan ulama Islam Indonesia, merupakan suatu ijma yang diatur dalam pasal 185 tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris pengganti keturunan dapat laki-laki atau perempuan, garis keturunannya lurus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pihak yang menggantikannya atau mawali. Orang tuanya meninggal, baik laki-laki maupun perempuan. Kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, laki-laki maupun perempuan. Penggantian ahli waris ini garis lurus ke bawah, silsilah atau nasab keturunannya, karena kedudukan pengganti menggantikan pewaris yang meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti, maka bagian warisnya tidak boleh melebihi bagian yang digantikannya yang sederajat. Penerapan ahli waris mawali ini merupakan asas keadilan yang berimbang karena keadilan merupakan tujuan hukum Islam selain kepastian hukum juga peri kemanusiaan. Inilah yang menjadi pokok pembahasan pada kesempatan episode kedua ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.